Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nur Atisa dengan NIM 251 101 1005 dari kelas BKB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling lanjut yang diampu oleh Prof. Dr. Iqrit Darsana MPD. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 13 skills piramida dalam mikro konseling beserta pengertian dan contoh penerapannya dalam proses konseling. Yang pertama ada multicultural from client and culture, yaitu keterampilan konselor dalam memahami keberagaman budaya, agama, nilai, bahasa, dan kebiasaan konseling agar proses konseling itu berlangsung dengan penuh penghargaan terhadap perbedaan. 10 contoh yaitu yang pertama, bagaimana tradisi keluarga kamu saat menghadapi masalah. Yang kedua, apakah lingkungan tempat tinggal mempengaruhi cara kamu berpikir. Yang ketiga, apa nilai yang paling dijunjung dalam keluarga kamu. Yang keempat, bagaimana hubungan kamu dengan budaya daerah asalmu. Yang kelima, apakah ada kebiasaan keluarga yang selalu kamu lakukan? Yang keenam, bagaimana pandangan keluarga kamu tentang pergaulan? Yang ketujuh, apakah keyakinan agama membantu kamu saat menghadapi masalah? Yang kedelapan, siapa yang biasanya memberi nasihat di keluarga kamu? Yang kesembilan, bagaimana budaya di rumah mempengaruhi keputusan kamu? Dan yang kesepuluh, apakah kamu merasa nyaman dengan lingkungan sosial saat ini? Yang kedua ada attending behavioral. Attending behavioral ini adalah keterampilan konselor dalam menunjukkan perhatian penuh kepada konseling melalui sikap tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa verbal maupun non-verbal. 10 contohnya yaitu yang pertama, konselor duduk dengan posisi tubuh menghadap konseling. Yang kedua, konselor memberikan senyuman yang menyenangkan. Yang ketiga, saya memahami apa yang kamu ceritakan. Yang keempat, konselor tidak memotong pembicaraan konseling. Yang kelima, silakan ceritakan lebih lanjut. Yang keenam, konselor menunjukkan wajah penuh perhatian. Yang ketujuh, konselor menjaga nada suara tetap lembut. Yang kedelapan, konselor sesekali mengangguk saat mendengarkan. Yang kesembilan, konselor fokus pada konseling tanpa melihat ke arah lain. Yang ke-10 yaitu konselor memberikan respon yang hangat dan ramah. Yang ketiga ada client observation skill. Adalah keterampilan mengamati perilaku, ekspresi gerakan tubuh, dan perubahan emosi konseling untuk memahami kondisi yang dialaminya. 10 contohnya yaitu, yang pertama, saya melihat kamu berkaca-kaca. Yang kedua, kamu tampak cemas ketika membicarakan sekolah. Yang ketiga, nada suara kamu berubah saat menyebut keluarga. Yang keempat, saya melihat kamu menarik napas cukup dalam. Yang kelima, kamu terlihat kurang bersemangat hari ini. Yang ketujuh, ekspresi wajah kamu tampak kecewa. Yang kedelapan, kamu tampak ragu saat menjawab pertanyaan tadi. Yang kesembilan, saya melihat kamu beberapa kali menunduk kepala. Yang ke-10 itu, sekarang wajah kamu tampak lebih tenang. Yang keempat ada open and close question, yang dimana open close question ini adalah keterampilan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengambil informasi secara mendalam dan pertanyaan tertutup untuk memperoleh jawaban yang spesifik. 10 contohnya yaitu, yang pertama ada apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Yang kedua, bagaimana hubungan kamu dengan teman sekelas. Yang ketiga, ceritakan kejadian yang membuat kamu kecewa. Yang keempat, menurut kamu apa penyebab masalah ini? Yang kelima, bagaimana cara kamu mengatasi stres? Yang keenam, apakah kamu sudah mencoba berbicara dengan guru? Yang ketujuh, apakah masalah ini sering terjadi? Yang ke-8, apakah kamu merasa sedih setelah kejadian ini? Yang ke-9, apakah kamu ingin memperbaiki keadaan? Yang ke-10, apakah kamu setuju dengan solusi tersebut? Yang kelima ada inquiry, paraphrase, and summarization. Ini adalah keterampilan memberikan dorongan agar konseling mau terus bercerita. Paraphrase adalah
mengulang inti pembicaraan dengan bahasa sendiri, dan summation adalah menyimpulkan pembicaraan agar lebih jelas. 10 contohnya yaitu yang pertama ada baik, saya mendengarkan. Yang kedua, lalu apa yang terjadi setelah itu? Yang ketiga, jadi kamu merasa kesulitan membagi waktu belajar. Yang keempat, menurut kamu situasi ini cukup melelahkan. Yang kelima, dari cerita tadi kamu merasa kecewa dengan diri sendiri. Yang keenam, silakan lanjutkan ceritanya. Yang ketujuh, intinya kamu ingin lebih dipahami oleh keluarga. Yang kedelapan, baik, sejauh ini kita membahas tentang tekanan akademik. Yang kesembilan, kesimpulannya, kamu membutuhkan dukungan emosional. Dan yang kesepuluh, kita sudah memahami masalah utama yang sedang kamu hadapi. Skills yang keenam yaitu reflection of feeling. Ini adalah keterampilan mencerminkan kembali perasaan konseli agar konseli itu lebih memahami emosinya sendiri. 10 contohnya yaitu yang pertama, kamu tampaknya merasa kecewa. Yang kedua, sepertinya kamu sangat khawatir. Yang ketiga, kamu terlihat takut menghadapi situasi itu. Yang keempat, kamu merasa lelah dengan keadaan ini. Yang kelima, kamu tampak kecewa terhadap hasil yang didapat. Yang keenam, sepertinya kamu merasa tidak dipedulikan. Yang ketujuh, kamu terlihat kesal dengan perlakuan itu. Yang kedelapan, kamu tampaknya merasa bingung mengambil keputusan. Yang kesembilan, hal itu membuat kamu merasa sedih. Dan yang kesepuluh yaitu kamu terlihat kehilangan semangat. Yang ketujuh yaitu reflection of meaning. Ini adalah keterampilan memahami makna terdalam dari pengalaman atau masalah yang dialami konseling. 10 contohnya yaitu yang pertama, kejadian itu membuat kamu merasa kurang dihargai. Yang kedua, kamu merasa kehilangan rasa percaya diri. Yang ketiga, pengalaman itu sangat mempengaruhi hidup kamu. Yang keempat, kamu merasa tidak mendapatkan dukungan. Yang kelima, situasi ini membuat kamu sulit percaya pada orang lain. Yang keenam, hal ini membuat kamu mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Yang ketujuh, kamu merasa harapanmu tidak terpenuhi. Yang kedelapan, pengalaman tersebut membuat kamu lebih tertutup. Yang kesembilan, kamu merasa hidup menjadi lebih berat. Yang ke-10, kamu merasa tidak dipahami oleh lingkungan sekitar. Yang ke-8 ada focusing. Focusing ini adalah keterampilan memusatkan pembahasan pada inti masalah agar proses konseling itu berjalan lebih efektif dan terarah. 10 contohnya yaitu yang pertama, mari kita fokus pada masalah yang paling mengganggu. Yang kedua, kita bahas dulu hubungan kamu dengan orang tua. Yang ketiga, apa hal utama yang ingin kamu selesaikan? Yang keempat, kita coba memahami masalah ini terlebih dahulu. Yang kelima, mari kita kembali pada topik sebelumnya. Yang keenam, dari semua masalah tadi mana yang paling berat? Yang ketujuh, sekarang kita fokus pada perasaan kamu. Yang kedelapan, kita bahas satu masalah secara perlahan. Yang kesembilan, bagaimana yang paling ingin kamu ubah. Yang ke-10, mari kita cari solusi dari masalah utama terlebih dahulu. Yang ke-9 ada influencing skill, yaitu adalah keterampilan membantu konseling melihat alternatif solusi dan mendorong perubahan perilaku yang lebih positif. 10 contohnya yaitu yang pertama, bagaimana kamu mulai belajar membuat jadwal harian. Yang kedua, mungkin kamu bisa mencoba berbicara dengan lebih tenang. Yang ketiga, coba luangkan waktu untuk beristirahat. Yang keempat, kamu bisa mencoba menulis apa yang kamu rasakan. Yang kelima, bagaimana jika kamu meminta dukungan dari sahabat dekat. Yang keenam, mungkin kamu perlu belajar menerima proses. Yang ketujuh, coba mulai dari perubahan kecil terlebih dahulu. Yang kedelapan, kamu bisa mencoba lebih terbuka kepada keluarga. Yang kesembilan, mungkin kegiatan positif bisa membantu mengurangi stres. Yang ke-10 yaitu bagaimana kalau kamu mulai berpikir lebih optimis. Skills yang ke-10 yaitu confrontation. Ini adalah keterampilan menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan, pikiran, perasaan, dan perilaku konseling secara empatik. 10 contohnya yaitu yang pertama,
kamu mengatakan tidak sedih tetapi matamu terlihat berkaca-kaca. Yang kedua, kamu ingin berubah tetapi masih takut mencoba. Yang ketiga, kamu bilang baik-baik saja tetapi terlihat kelelahan. Yang keempat, kamu ingin dipercaya tetapi sering menuntut diri. Yang kelima, kamu ingin berhasil tetapi belum serius belajar. Yang keenam, kamu ingin tenang tetapi terus memikirkan masalah itu. Yang ketujuh, kamu mengatakan tidak marah tetapi nada bicaramu terdengar kasar. Yang kedelapan, kamu ingin hubungan membaik tetapi masih menghindar. Yang kesembilan, kamu ingin percaya diri tetapi sering meragukan diri sendiri. Yang kesepuluh yaitu kamu ingin didukung tetapi sulit terbuka kepada orang lain. Yang kesebelas yaitu skill sequencing and structuring di interview. Ini adalah keterampilan mengatur alur konseling secara runtut dan sistematis agar sesi konseling berjalan terarah. 10 contohnya yaitu: yang pertama, kita mulai dengan membahas masalah utama terlebih dahulu. Yang kedua, setelah memahami masalah, kita akan mencari solusi bersama. Yang ketiga, sekarang coba ceritakan pengalaman yang paling baru. Yang keempat, mari kita bahas satu persatu. Yang kelima, setelah itu kita fokus pada perasaan kamu. Yang keenam, baik, sekarang kita mencoba memahami penyebab masalahnya. Yang ketujuh, selanjutnya kita diskusikan langkah yang bisa dilakukan. Yang kedelapan, hari ini kita fokus memahami situasi yang kamu alami. Yang kesembilan, mari kita simpulkan pembicaraan hari ini. Yang ke-10, kita akan menentukan langkah berikutnya bersama-sama. Skills yang ke-12 yaitu skill integration. Ini adalah kemampuan konselor menggabungkan seluruh keterampilan konseling menjadi satu proses yang utuh dan efektif. 10 contohnya yaitu: yang pertama, konselor membuka sesi dengan sikap ramah dan empati. Yang kedua, konselor menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah. Yang ketiga, konselor melakukan observasi terhadap ekspresi konseling. Yang keempat, konselor memberi encouragement saat konseling bercerita. Yang kelima, konselor melakukan reflection terhadap emosi konseling. Yang keenam, konselor menggunakan parafrase untuk menjelaskan cerita. Yang ketujuh, konselor membantu konseling menemukan alternatif solusi. Yang kedelapan, konselor melakukan focusing pada masalah utama. Yang kesembilan, konselor menyimpulkan hasil pembicaraan di akhir sesi konselor. Konselor menghubungkan seluruh keterampilan secara runtut dan efektif. Yang ke-13 ada personal style teori konseling. Ini adalah gaya pribadi konselor dalam memberikan layanan konseling secara hangat, profesional, dan penuh empati. 10 contohnya yaitu: yang pertama, saya siap mendengarkan cerita kamu. Yang kedua, kita akan mencari jalan keluar bersama. Yang ketiga, tidak apa-apa jika kamu merasa sedih. Yang keempat, saya menghargai keberanian kamu untuk bercerita. Yang kelima, kamu sudah berusaha dengan sangat baik. Yang keenam, saya percaya kamu mampu melewati masalah ini. Yang ketujuh, terima kasih sudah mau terbuka. Yang kedelapan, kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Yang kesembilan, mari kita jalani proses ini perlahan-lahan. Dan yang ke-10 yaitu: saya akan mendampingi kamu selama proses ini. Demikian penjelasan mengenai 13 skill piramida dalam micro counseling. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.